Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadril zatika fi kulli waqtin wahin. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Saya yakin, aku yakin kalian dalam keadaan baik, lahir dan batin. Mungkin tengah belajar di depan para asatid, atau mungkin sedang menghafal nadom-nadom tata bahasa Arab, atau mungkin sedang memasak bersama teman-teman. Doa dan harapan saya selalu semoga kalian diberikan ilmu yang manfaat dan barokah, kembali dari pesantren bisa mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu. Syukur kalau bisa membangun lembaga pendidikan. Amin Allahumma amin. Para santri, sore hari ini saya ada di daerah Pacet, tepatnya di Villa Pakis. Suasananya sangat indah, dan di sore hari lebih indah lagi. Saya sedang mengambil gambar ini di dekat kolam renang di Villa Pakis, paling tinggi kelihatannya. Ini bisa kita rekomendasikan kalau kalian ingin sejenak beristirahat sambil menikmati karya Tuhan, pemandangan-pemandangan yang indah dan menakjubkan. Silakan di Villa Pakis, Pacet. Sebelum saya berbicara dengan narasumber pada sore kali ini, yang pertama sebagai pribadi dan juga sebagai pengasuh pesantren modern Al-Amanah, perlu mengucapkan selamat kepada Presiden Republik Indonesia yang dipercaya oleh dunia menjadi presidensi negara-negara G20 untuk setahun yang akan datang. Kirim doa dan harapan semoga beliau senantiasa diberikan hidayah dan ma'unah oleh Allah, bisa menunaikan tugas dengan baik, bukan hanya membawa kebaikan dan kesejahteraan untuk negeri kita, tapi juga bisa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia, khususnya G20. Yang kedua, ini sekaligus memberikan jawaban kepada kita semua, keraguan yang sering muncul tentang kemampuan presiden kita untuk berkomunikasi dengan pemimpin dunia. Kita menyaksikan bersama beliau sedang berdiskusi, beliau sedang berbicara akrab, bahkan beliau tampak sangat dihormati oleh pemimpin-pemimpin dunia. Kita lihat beliau sangat dihormati oleh Perdana Menteri Italia, Inggris, Australia, bahkan juga Ratu Belanda Maxima. Bahkan juga ketika beliau melakukan pertemuan dengan Uni Emirat Arab, tampak beliau sangat dihormati. Ini kebanggaan, sekaligus juga menumbuhkan kepercayaan diri bangsa Indonesia. Ternyata pemimpin kita menjadi
orang yang sangat dihormati di dunia. Para santri, seperti kalian ketahui di pesantren kita memiliki banyak program. Salah satu programnya adalah SKT, Sanggar Kutubut Turos. Sanggar Kutubut Turos ini adalah sanggar yang didesain memberikan pelajaran tambahan, kecuali anak-anak mendapatkan pelajaran yang diambil dari kurikulum pendidikan nasional, kurikulum Departemen Agama, juga mendapatkan pelajaran Kutubut Turos, kitab kuning, kitab yang biasa dikaji di pesantren-pesantren salaf. Yang pertama pertimbangannya adalah aspirasi masyarakat. Masyarakat tampaknya menghendaki agar di pesantren kita ada program ini hingga anak-anak tidak perlu pindah ke pesantren yang lain setelah menempuh pendidikan di SMP bilingual terpadu yang sejak 3 tahun lalu juga sudah ada program Kutubut Turos ini. Yang kedua, berangkat dari juga bacaan kita bahwa di pesantren-pesantren sudah banyak pesantren yang karena dituntut oleh zaman mengambil kebijakan untuk sungguh-sungguh serius bagaimana mengantarkan para santri untuk menempuh berbagai pendidikan umum, sehingga Kutubut Turos banyak yang sudah ditinggalkan oleh pesantren. Kita akan tetap konsis walaupun kita mendorong anak-anak kita untuk bisa masuk berbagai perguruan tinggi umum. Anak-anak juga kita berikan ruang terbuka agar bisa mengembangkan diri dalam bidang ilmu-ilmu agama secara komprehensif. Yang ketiga, berdasarkan bacaan kita, kelangkaan ulama, baik oleh faktor sosial masyarakat maupun karena pandemi, yang kita tahu lebih dari 600 ulama wafat karena pandemi. Padahal masyarakat memerlukan panduan ruhani, panduan spiritual, panduan agama dari para ulama. Kelangkaan ulama ini membuat masyarakat mencari ulama yang salah, yang mereka dikatakan oleh Rasulullah fadollu wa adollu, sesat dan menyesatkan. Keprihatinan inilah yang membuat Madrasah Aliyah Bilingual membuat Sanggar Kutubut Turos. Doa dan harapan para santri semua program ini bisa berlangsung dengan baik. Amin Allahumma amin. Para santri, saya dipacet ini dalam rangka untuk melihat satu ikhtiar, yaitu Sanggar Imriti Camp ya. Imriti Camp ini ada di, entah kalau di pesantren yang lain ada nggak ya program seperti ini. ada Imriti Camp, luar biasa. Ini program yang Imritinya lama, tapi campnya itu baru. Ini yang disebut muhafadzatun ala qadimis salih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi semangatnya agar anak-anak berlatih fokus. Di sini tidak hanya diajarkan anak menghafal, tapi juga ada outbound, ada pendidikan literasi, juga ada berbagai informasi yang disampaikan oleh para anak-anak sumber nanti. Karena memang kalau anak-anak sudah di pesantren itu kelemahannya adalah gagal fokus karena terlalu banyak kegiatan, sehingga pulang dari pesantren gak bawa apa-apa. Nah, ini dilatih fokus. Yang kedua, biasanya alumni pesantren itu adalah lemah di dalam manajemen, sehingga jarang alumni pesantren yang punya kemampuan untuk mengembangkan ilmunya ketika di luar.
Maka di Imriti Camp ini kecuali menghafal Imriti, juga ada pelatihan-pelatihan bagaimana santri itu bisa mengembangkan diri nanti di luar. Dan alhamdulillah pada sore kali ini ada satu narasumber alumni pesantren, dari sarungnya, dari kopiahnya, dari gayanya kelihatan nih. Jadi santri tulen, pernah masak dan makan nasi intip. Nasi intip. Antri di kamar mandi. Antri di kamar mandi, serba antri di pesantren. Ini pelajaran yang luar biasa. Ternyata budaya antri ini di luar sangat dihormati, sangat mendapatkan apresiasi. Kegagalan dalam antri membuat kacau. Beliau adalah Dr. Haji Ahmad Karomi, MTHI. Alamatnya Jalan Manyar 69 Surabaya. Jabatan organisasi sekarang ini adalah Sekretaris LTNU Jatim, ya, wilayah Jawa Timur. Alumni pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Nah, nanti bagaimana beliau menempuh pendidikan dan semacamnya, nanti akan kita coba tanya pada beliau, dan beliau kita rawuhkan juga dalam rangka sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan Imriti Camp ini. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya. Jam berapa tadi? Rawuh. Nyampe sini jam 3 lebih seperempat. Oh, sendiri atau dijemput tadi? Sama adik. Oh, sama adik. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ini mumpung di sini agar silaturahim ini tercatat di dalam lembaran media sosial pesantren Al-Amanah, maka kita ingin mendapatkan informasi baik pribadi maupun aktivitas organisasi, juga cara pandang beliau tentang pesantren. Gimana pendidikan dulu dari Al-Falah, apa yang paling nggak terlupakan lah waktu berapa tahun tuh di Al-Falah? Alhamdulillah sampai 10 tahun. 10 tahun. Nah, ini 10 tahun. Nanti 10 tahun. Kabarkan dengan anak-anak ini. Mudah 3 tahun saja sudah ingin pulang ini. Gimana? Ya, jadi saya itu hidup dalam lingkungan keluarga pesantren. Ayah saya, ibu saya, bude saya, nenek saya, semuanya alumni pesantren. Ketika lulus SD, saya ditanyain ingin sekolah umum ataukah mondok. Saya jawab dengan tegas tanpa ragu, saya ingin mondok bareng dengan keluarga atau sendiri. Saya jawab, saya ingin mondok yang jauh dari keluarga. Loh, kenapa? Ya dari pengalaman, gitu kan orang tua saya itu mondoknya di Peterongan, Joso, di Undar, di DU. Darul Ulum. Almarhum Yai Musta'in. Oh, subhanallah. Nah, akhirnya saya pun menekatkan diri untuk ke pondok Ploso. Dan di kenapa Ploso, pilihannya di Ploso? Waktu itu saya terus terang menginginkan sesuatu yang beda. Jadi informasi dari mana kok Ploso berbeda saya dengan itu ada yang menjadi salah satu sohib kental, mantu daripada Kiai Ploso. Oh, begitu. Jadi ayah saya itu punya sohib kental, terus sohib kentalnya ini dipek mantu nggih, mantu kali. Itu informasinya. Sehingga kalender yang ada di rumah Bude itu Al-Falah Ploso. Saya bertanya, ini Al-Falah Ploso ini pondoknya siapa, pondok apa, gitu ya. Nah, muncullah yang namanya sosok fenomenal yang bernama Kiai Hamim Thohari Jazuli atau Gusmi. Ya, ini pondoknya Gusmi loh. Saya langsung, jadi ini pondoknya Gusmi. Saya pun mencari informasi tentang Gusmi,
nyentrik, beliau dari kalangan pesantren tapi bisa menjawab tantangan zaman. Wah, saya pengenlah ke sana. Ternyata di sana ya saya nggak diajarin Iya, malah nggak ngajar ya. Saya di sana akhirnya bertemu dengan Kiai Zainuddin, almarhum Kiai Zainuddin Jazuli, Kiai Nurul Huda Jazuli, Kiai Fuad, terus Kiai Munib, hingga punya Ibat dan juga Kiai Mahfud Sirot. Akhirnya saya pun di situ mulai belajar pelan-pelan di sini. Ini ternyata belajar tentang mengenal kembali turos atau mungkin tinggalan ulama-ulama yang dulu kala. Ini saya memulai bagaimana maknanya yang baik, pegon, gitu ya. gitu. Tapi sampai 10 tahun? Ya ini saya mulai awal, ya. Jadi mulai kelas 1 ibtidaiyah sampai Wahab. Ya, sampai saya Wahab. Sampai itu butuh waktu 10 tahun ya? Iya, jadi memang rata-rata seperti itu. Jadi ibtidaiyah itu 3 tahun, sanawiyah 4 tahun, terus sisanya itu syawir. Gitu. Nah, saya kedapatan waktu itu lulus SD dan saya itu masuknya itu mulai 1 ibtidaiyah, maka ya terhitungnya cukup 10 tahun. 10 tahun. Kalau teman-teman yang sudah langsung meloncat ke sanawiyah, langsung imriti atau enggak sampai 10 tahun. Oh, begitu. Jadi teman-teman waktu itu kalau gojloki dan ngeledek itu nggak usah terlalu keburu-buru, kamu itu masih kecil katanya. Masa ada masih muda gini jadi kiai, kamu mondok itu yang banyak sekali, tahunnya diperbanyak, belajarnya juga diperbanyak gitu. Ya, 10 tahun kira-kira 1, 2, 3 pengalaman yang tak terlupakan sehingga membuat jenengan punya karakter tertentu sehingga pendidikannya sampai akademis tertinggi lah. Oke. Apa? Jadi 10 tahun itu saya mencoba belajar dan saya mencoba pula mengenal masyayikh Peloso dari berbagai karakter beliau. Ada yang karakternya sangat tegas, ada yang karakternya itu sangat mengutamakan kedisiplinan, ada yang mengedepankan tasawuf. Ini semua ini nggak selesai jika saya hanya berpangku tangan gitu ya. Saya harus belajar. Dan ketika saya belajar di situ saya menemukan banyak sekali hikmah yang akhirnya saya dapat. Semisal terkait posisi saya sendiri. Saya kan hidup di pesantren ini tidak terlepas dari keinginan pribadi karena ingin menggali ilmu-ilmu agama. Di waktu SD ini saya ditanyain cita-citanya jadi